Ustaz, ya, apa hukumnya kumur-kumur waktu bulan puasa? Ya, kumur-kumur nggak apa-apa, tapi kumur-kumurnya pakai teh manis. Kok mau bertanya atau nyari gara-gara? Kalau nangis Pak Ustadz, ya nangis nggak membatalkan puasa, tapi habis nangis itu karena terlalu sedih masih makan 2 bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati para guru-guru kita, para alim ulama, mudah-mudahan panjang umur, ilmunya berkah untuk kita semua. Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, adik-adik, remaja, anak muda, orang-orang tua kita, semua yang hadir ini insya Allah dalam lindungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan kursi tempat yang tinggi, tapi saya bukan yang paling tinggi, karena ada yang lebih tinggi lagi di atas. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada lagi yang lebih berilmu, yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang membawa mushaf Al-Quran atau ada Quran digital, bisa membuka surat Al-Baqarah ayat 183. Karena saya lihat tidak ada yang membuka, berarti sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'an, kalau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Setiap mau membaca Al-Qur'an, minta perlindungan kepada Allah. Di dalam sholat baca ta'awuznya, ta'awuz namanya ta'awuz, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau di tengah surat tidak perlu baca bismillah, cukup a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau di awal surat membaca basmalah, bunyi basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kalau ada ustadz penceramah, marilah kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ada juga jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, ini ada ustadz baru alirannya sesat. Kenapa? Dia ngajak basmalah, itu kan bismillah. Betul, namanya basmalah, bunyinya bismillah. Namanya ta'awuz, bunyinya a'udzubillah. Namanya istighfar, bunyinya astagfirullah. Yang sampai istighfar, bunyinya bukan istighfar, bunyinya astagfirullahaladzim. Nah, sebelum baca Quran, kenapa kita disuruh baca ta'awuz? Supaya pikiran kita itu tidak disesatkan setan. Ayatnya benar, hadisnya sahih, tapi penafsirannya sesat. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah minasyaiton, dari setan. Apa bedanya dengan iblis? Bosnya, induknya, GM-nya, mohon maaf Pak GM yang itu, namanya iblis. Anak buahnya itu namanya setan. Mereka ini dari kalangan syayatinal insi wal jinni, dari 2 kelompok. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan ini dari 2 kelompok, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Makhluknya 2. Satu komunitas namanya jin. Jin ini ada yang Islam, juz 29 surat Al-Jin.
Wa anna minnal muslimun, kami ada yang jin Islam. Wa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Yang Islam itu taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Sedangkan yang kafir ingkar itu kanu li jahannam hatawa, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi komunitasnya namanya jin, ada yang Islam, ada yang kafir. Induknya namanya iblis. Iblis artinya putus asa. Ablasa yublisu, iblis, putus asa, enggak ada harapan. Harapan itu bahasa Inggrisnya hope. Tidak ada harapan, hopeless. Hopeless, iblis, iblis hopeless. Jadi kalau ada orang, saya sudah nggak ada harapan Pak Ustadz, berarti kok iblis. Nah, makanya kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim diambil dari kata rajam. Rajam melempar batu sampai mati. Makanya kalau ada orang berzina, na'udzubillah, sudah punya suami, sudah punya istri, tapi masih melakukan perbuatan zina, hukumannya dirajam. Dirajam, dilempar batu sampai mati. Makanya makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah dari setan yang dirajam, dilaknat, dikutuk. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari setan. Setan itu bisa tobat Pak Ustadz? Bisa. Tapi jangan buat komunitas. Kalau mau buat komunitas pemuda hijrah, bagus. Komunitas pengusaha hijrah, bagus. Jangan buat komunitas setan tobat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baru masuk ayat. Ya Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, panggilan. Allah memanggil. Ada yang dipanggil semua manusia, ya ayyuhan nas. Ada yang dipanggil orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang dipanggil orang, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ada yang dipanggil orang, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi. Ada yang dipanggil orang, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Tapi dalam Al-Quran nggak ada ayat manggil ya Muhammad, nggak ada. Allah kalau mau manggil Muhammad SAW nggak dipanggil namanya, tapi dipanggil gelarnya. Ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Maka kata ahli tafsir, Allah pun berakhlak, tanda kutip, Allah pun beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dipanggil ya Muhammad, dipanggil dia dengan gelar-gelar. Makanya kalau ada orang manggil dia Muhammad, kurang adab, kurang sopan. Protokol berikut ini mari kita panggilkan, mendengarkan tausiah kita semua yang akan disampaikan oleh Somad Al-Ustaz Abdus. Saya nggak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuha, dipanggil oleh Allah SWT. Ustaz, ya kalau kita dipanggil Allah jawabnya apa? Jawabnya amalkan. Itu maksudnya. Ini kadang ya ayyuha, hai, ya ayyuha, kita dipanggil, diundang. Yang diundang masuk ke dalam Ramadan ini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Undangannya undangan khusus. Ini masjid komplek perumahan Baranang Siang Indah. BSI Baranang Siang Indah. Ya ayyuhal Baranang Siang Indah, hadirilah acara temu kangen silaturahim di Hotel Anu. Tiba-tiba datang saya, kata security, mohon maaf nggak boleh masuk, karena saya kebetulan pakai masker. Pas saya buka, oh Ustaz, kenapa saya nggak dikasih masuk? Karena saya nggak masuk dalam undangan. Maka yang diundang ini hanya ya ayyuhalladzina amanu. Makanya nanti kalau kita lihat di bulan suci Ramadan, ada rumah makan hantu yang kelihatan kakinya tapi kepalanya nggak kelihatan. Itu ada di Bogor.
Di Indonesia. Kalau di tempat saya ada, kelihatan kakinya aja ditutup pakai kain selendang yang untuk jenazah itu. Kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Ini berarti dia ini nggak dapat undangan. Nah, makanya kalau ditanya kenapa nggak puasa, kan udah dikasih tahu Ustaz Somad, kami bukan orang beranang siang kan. Ya ayyuhalladzina aman, maka sebelum Ramadan itu kembalikan iman. Mungkin imannya lepas. Hah? Masa ada orang imannya bisa lepas Pak Ustadz? Ya, yang ngomong bukan saya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang tidak akan berzina kalau ada imannya. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang tidak akan nyolong, tidak akan mencuri, tidak ada korupsi kalau ada imannya. Wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang tidak akan minum khamar, enggak akan pakai narkoba kalau ada imannya. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu makamnya di Taif, 100 km dari Makkah. Insya Allah panjang umur kita berangkat umroh dan ziarah ke Taif. Ongkos tanggung masing-masing. Yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Yang mendengar hadis ini sahabat Abdullah bin Abbas namanya Ikrimah. Ikrimah yang mendengar hadis ini bertanya, ayunza'ul iman, apakah iman itu bisa keluar lepas dari badan? Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan bahasa lisan, dia menjawab dengan body language, bahasa tubuh. Fashabbaka baina asabi'ihi, dia jalin jari jemari. Summa naza'ahu, mohon maaf, takut cincin copot. Summa naza'ahu, lalu kemudian dia tarik, dia lepaskan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman lepas dari badan. Lepas. Ketika orang berzina, imannya lepas. Ketika orang korupsi, imannya lepas. Ketika orang minum khamar, sabu-sabu, narkoba, lem kambing, pil anjing gila, imannya lepas. Hina taba, ketika dia bertaubat, ada imannya kembali. Ketika sedang berzina, imannya lepas, dan sebelum iman kembali, malaikat maut datang. Berinisial Anu, usia 71 tahun, mati di lokalisasi setelah menenggak pil obat kuat. Kap 70 dikasih minyak pesawat, meledak, pecah pembuluh darah, mati dalam keadaan iman belum kembali. Rencana mau mabuk, nggak ada uang, sabu-sabu, nggak ada duit, akhirnya ambil kopi campur spiritus, diminum, mati dalam keadaan iman belum masuk ke dalam badan. Makanya habis tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya, kami hidup dengan itu, wa alaiha namutu, kami mati dengan itu, wa biha nub'atsu, kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar dengan itu, dengan iman. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bagaimana pelaku dosa ini mengembalikan imannya Pak Ustadz? Bertaubat. Disebut dengan taubat nasuha. Cara bertaubat, mandi taubat. Makanya di beberapa daerah diadakan acara mandi ke sungai. Kenapa di Kalimantan ada, di Sumatera ada, sebelum Ramadan orang mandi ke sungai. Kenapa? Ya zaman dulu nggak ada sumur, makanya mandinya ke sungai. Orang rumahnya pinggir sungai, ya mandinya di sungai. Jadi mandi taubat itu mesti ke sungai. Iya, bisa di sungai, bisa di laut, malah bagus di laut. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang. Mandi taubat itu yang penting basah semua. Kalau dia sedang sakit di ruang ICU nggak bisa mandi gimana? Tayamum. Makanya menjenguk orang sakit jangan bawa jeruk, habis dimakan orang sehat. Saya pernah ke rumah sakit, disediakan seperti koran yang dibuka ada debunya. Nah, bagus. Lupa saya rumah sakitnya apa, dibuka gitu ada debunya. Bagus sekali. Ini untuk apa? Untuk tayamum. Yang di rumah sakit mau bulan Ramadan kita jenguk, bawakan tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada saya bawakan tanah.
Untuk apa? Untuk menguburkan engkau. Ini untuk tayamum. Karena mereka ini, mohon maaf, kalau dia mimpi basah, kalau dia dalam keadaan junub, nggak bisa mandi, gimana? Tayamum. Ada sahabat Nabi musafir, malam itu maaf dia mimpi. Habis itu bangun pagi mau sholat subuh, nggak ada air. Akhirnya dia mutar-mutar di dalam seperti ayam. Selesai itu pulang ke Madinah, ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, kami musafir, nggak ada air. Malam itu saya mohon maaf junub. Lalu kemudian mutar-mutar. Kata Nabi, bukan begitu caranya. Cukup tayamum saja. Tayamum itu hanya wajah dan tangan. Ditepuk, dipukul, debu itu pukul, lepaskan dulu cincin sama jamnya. Karena kalau tidak kena, tidak sah, sama seperti pukul. Setelah dipukul, ditepuk ke tangan, habis itu dihembus. Debunya yang ini dipangkal wajah. Sekali. Debunya yang ini dipangkal. Sekali. Jadi bukan diambil gini lalu gini kan. Sekali saja, sekali tepuk, debu yang ini dipangkal wajah. Baru kemudian tangan. Kalau ada orang yang banyak sekali kabel-kabelnya karena infus, karena macam-macam, susah dicopot, nggak bisa dicopot, ngusapnya hanya sampai pergelangan tangan, pakai mazhab Maliki. Tayamum mazhab Maliki hanya sampai sini. Tepuk. Cukup. Kalau yang tayamumnya sampai ke siku, mazhab Syafi'i. Debunya dibagi 3. Tapak tangan 1, ujung pangkal jempol. Ujung pangkal jempol. Yang ujung untuk bagian bawah, yang bagian dalam telapak tangan, yang bagian sini. 1, 2, 3. 1, 2. Mana kanan kiri? Lupa pula. Kanan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak pakai kumur-kumur. Sholat. Nampaknya simpel, nampaknya sederhana, tapi tayamum banyak orang tidak tahu bagaimana cara mensucikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah bertaubat nasuha. Mohon maaf, saya pakai lagi. Pernah beberapa tempat lupa. Lalu kemudian setelah itu dia sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, ya enggak pakai usolli. Ustaz Somad kalau sholat pakai usolli, pakai. Kenapa Ustaz pakai? Lidaf'il waswasah, untuk menolak was-was dalam hati. Itu guna usolli. Tapi bagi orang yang udah enggak was-was, ya enggak usah pakai usolli. Allahu Akbar. Ini sholat sunat apa sholat wajib ya? Sholat qobliyah apa ba'diyah ya? Sholat zuhur apa sholat asar ya? Sholat jamak apa sholat qashar ya? Jadi imam apa jadi makmum ya? Nanya pula ke kawan, sholat apa ya? Maka untuk meninggalkan was-was itu, di dalam musolli itu ada 5. Sholatnya sholat apa? Zuhur. Wajib apa sunat? Wajib. Berapa rakaat? 4. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Lillahi ta'ala, menghadap kiblat. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. Adaan atau qadaan? Adaan. Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli bukan niat. Usolli bukan niat. Usolli itu menguatkan niat. Karena niat nggak berbunyi di dalam. Sama dengan cinta. Cinta nggak berbunyi. Tapi bagi yang ragu, dia nanya, Papa sayang nggak sih sama aku? Itu sudah ada rumah, itu sudah ada mobil, itu sudah ada gelang, itu sudah ada cincin, tapi aku nggak percaya. Maka dia katakan usolli untuk menguatkan hati. Jadi I love you itu untuk menguatkan hati. Betul nggak Bu? Betul kan mereka? Setelah itu beristighfar. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang silap khilaf salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi,
nggak sanggup mandi wudu, nggak sanggup wudu tayamum, nggak sanggup tayamum, kita tayamum kan. Kamu bisa tayamum, aku tayamum kan ya. Nggak bisa ditayamumkan, kita sholat kan. Sholat jenazah. Selesai itu dia beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Yang panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, please forgive me. Pakai bahasa Sunda Pak Ustaz? Apa bahasa Sunda? Hampura simkuring. Sampura, Hampura, simkuring. Hampura simkuring. Iya, begitulah lebih kurang. Iya. Penting Allah. Allah Maha tahu bahasa apapun yang kita pakai. Yang nggak boleh pakai bahasa asing dalam sholat. Kalau di luar sholat silakan. Dalam sholat nggak boleh pakai bahasa asing. Allah gede banget. Allahu Akbar. Setelah imannya kembali, masuk dalam golongan yang diundang ya ayyuhalladzina amanu, barulah kita masuk ke bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba, dituliskan. Dituliskan maksudnya apa? Raja sudah menuliskan kepada setiap rakyat untuk membayar upeti karena tertulis. Dituliskan itu maksudnya diwajibkan. Biasanya zaman dulu utusan raja-raja dari istana turun ke rakyat membacakan dituliskan. Nah, makna dituliskan itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Hukum itu ada berapa? 5. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya enggak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya enggak kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Saya ulang sekali lagi. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya enggak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya enggak kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Ceramah pakai mikrofon, enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. Makanya kalau ada orang yang ngomong ceramah pakai mikrofon, bid'ah, keluar dari hukum yang 5. Jangan pakai itu Pak Ustadz, karena ini buatan orang kafir. Loh, kalau gitu jangan pakai handphone, jangan pakai motor, jangan pakai mobil, karena itu buatan orang kafir semua. Jangan pakai jam, buatan orang kafir. Ini kan buatan orang kafir, makanya tulisannya on off. Kalau buatan orang Islam, al hayah wal maut. Nah, jadi Islam itu agama yang luas. Ini untuk membesarkan suara. Jadi dulu di Masjidil Haram, haram pakai ini, nggak boleh. Ketika ini pertama kali masuk ke Masjidil Haram, nggak boleh, haram. Kebetulan ketua majelis ulama yang mengharamkan itu lagi baca Quran, pakai kacamata. Datang Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, ahli tafsir Al-Azhar Kairo Mesir. Dia ketemu dengan yang mengharamkan itu. Dia bilang, ini memperbesar gambar, ini memperbesar suara. Kenapa yang ini halal, yang ini haram? Ini memperbesar gambar, ini memperbesar suara. Kenapa yang memperbesar gambar halal, memperbesar suara kok haram? Nggak bisa jawab. Itulah masuk mikrofon ke Masjidil Haram. Kitabnya Pak Ustadz, Muzakkirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kopi juga dulu pertama kali masuk ke Kairo haram. Kenapa? Ya nggak tidur-tidur orang dibuatnya haram. Karena kopi asalnya Afrika. Setelah itu masuk ke Yaman. Dari Yaman sampai ke Saudi Arabia. Dari Saudi Arabia masuk ke Mesir. Lalu kemudian Mesir kan Afrika, betul. Tapi kopi datang dari Afrika bagian bawah, dari Djibouti, dari Ethiopia ke Yaman baru naik ke atas. Pertama kali kopi masuk ke Kairo haram. Lama-lama ternyata enak, halal. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Kutiba, diwajibkan. Jadi
Jangan merubah hukum, karena merubah hukum itu menyesakkan nafas jamaah, menyulitkan. Ini bulan Sya'ban, puasanya tidak kuat, di bawah kuat sunat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ada puasa sunat bulan Sya'ban. Tadi masuk ke masjid, Ustaz Somad sholat apa? Tahiyatul masjid, sunnah, tidak wajib. Habis itu sebelum qomat tadi setelah azan, qabliyah subuh, sunnah. Tapi tetap kita laksanakan, baik. Melaksanakan yang sunnah-sunnah ini baik. Jangan sampai kita tidak melaksanakan, sampai masanya kesempatan ada, kita mau tapi umur sudah tidak ada lagi. Itulah makanya sebelum ceramah itu handphone di off kan buat gambar pesawat. Lalu kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan, difardukan, sehingga siapa yang tidak melaksanakan puasa hukumnya haram. Orang yang menentang, kalau ada dia ngomong apa itu puasa-puasa itu, buat lapar aja, buat capek aja, nggak ada itu puasa-puasa. Orang yang menentang hukum Islam berarti dia murtad. Orang yang murtad, maka khalifah memanggil orang murtad, dikasih waktu 3 hari untuk kembali kepada Islam. Ketahuan dia murtad hari Sabtu, hari apa? Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu pagi ditanya sama hakim, gimana? Masih ngejek puasa? Nggak wajib puasa, mati. Orang yang murtad halal darahnya. Orang yang halal darahnya ditumpahkan ada 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Yang kedua, at-thayyibuz zani, sudah menikah tapi berzina. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Saya menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu Ustaz Somad itu orangnya keras, radikal. Saya bukan radikal, ready call. Ready siap, call siap dipanggil oleh siapapun, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Jam'iyatul Wasliyah. Nah, ini semua. Nah, ini semua adalah dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Shiyam artinya imsak. Siam itu artinya imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Ini imsak. Amsaka yumsiku, imsak, menggenggam. Kenapa disebut menggenggam? Karena pada saat siam, orang itu menggenggam lehernya sehingga tidak ada yang lewat. Apapun tidak lewat di lehernya. Sudah jam 6 kurang 15. Tadi saya mulai ceramah jam berapa tadi saya mulai? Lupa pula ngelihat jam. 5:10 tadi. 5:10. Berarti saya ceramah 25 menit lagi. Waalaikumsalam, imsak. Imsak. Jadi nanti kalau ada yang nanya, imsak itu apa ya? Imsak itu sirine. Dan imsak. Imsak itu artinya menggenggam leher, nggak lewat apa-apa. Biasanya kalau sudah jam 6 kurang 15 ini lewat kopi, lewat teh, lewat susu, lewat air, lewat jus. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, lehernya imsak, digenggam. Matanya digenggam, nggak melihat apa-apa. Telinganya digenggam, nggak mendengar apa-apa. Mulutnya digenggam, tidak bicara apa-apa. Maka puasa artinya imsakun nafsi, menahan diri anil muftirat, dari semua yang membatalkan puasa. Ustaz Somad kalau ceramah di Sumatera, di Sulawesi, di Papua dengan suara menggelegar ini nggak apa-apa, memang begitu orang di Sumatera. Tapi Ustaz sekarang kan di Bogor. Orang Bogor ini kalau ngomong itu lembut, jangan suara kuat-kuat. Jadi imsak atuh. Imsak itu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu adalah waktu azan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari, azan maghrib. Jadi garis startnya azan subuh, garis finishnya azan maghrib. Lalu dari mana asalnya 10 menit sebelum azan sudah stop makan, yang disebut dalam jam itu imsak? Hadis Anas bin Malik, pembantu Nabi. Wahai Anas, ya, Nabi itu berhentinya makannya kapan? Ya, waktu itu belum ada jam.
kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh. Kira-kira 50 ayat, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Setelah dihitung 50 ayat sebelum azan subuh itulah diambil 10 menit. Imsak itu lampu kuning, belum lampu merah. Maknanya kalau lampu kuning kita bawa motor, masih boleh lewat nggak? Bagusnya berhenti, tapi kalau lagi mepet jangan, ini melanggar lalu lintas. Mana tahu nanti kejadian tiba-tiba bangunnya justru pas bunyi sirine itu bangun. Wah, gimana ini? Pergi ke dapur, ambil semua makanan itu, masukkan ke blender. Karena kita udah nggak bisa ngunyah lagi kan. Langsung ambil pipet. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya masih boleh makan. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Kalau azan sudah berkumandang, sementara di dalam mulut ada makanan, ditelan atau dikeluarkan? Batal kalau ditelan. Itulah bagusnya imsak, supaya nggak was-was. Karena kalau ditelan was-was, batal nggak ya? Batal. Tapi kalau kita sudah bunyi sirine, udah gosok gigi, udah tenang. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya waktu bunyi sirine itu udah nggak gosok, udah nggak ada lagi makanan apa, cuman ada asap aja Pak Ustadz. Maroko, saya 2 kali Ramadan di Maroko, 2025, 2005, 2006. Nggak ada sirine imsak. Imsak itu cuma ada di mazhab Syafi'i tempat kita. Maroko mazhabnya Maliki, nggak ada imsak. Ya kami makan aja, makan tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi ke wastafel, keluarkan gosok gigi. Tapi ada, maka kelebihan mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya tinggi. Salah satu kelebihan mazhab Syafi'i, tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Makanya ada imsak. Maka siapa yang nggak setuju dengan imsak, ya nggak apa-apa kamu nggak setuju, tapi jangan pengaruhi saya untuk mencintai kamu. Saya berpegang kepada imsak sampai hari ini. Kenapa? Karena menghilangkan was-was. Lalu kemudian kita pun semua menjaga selama lebih kurang 13 jam. Saya kebetulan kuliah di Mesir tahun 2002, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Nasib saya, memang nasib saya lah ya. Pas lagi di sana musim dingin. Musim dingin Ramadan, sahurnya jam 5, bukanya jam 5. Jadi 12 jam. Pas adik kelas saya sahurnya jam 4, bukanya jam 8. Musim panas, Juli Agustus. Mereka ngeluh, Ustadz, kami lagi musim panas. Ya salah kalian, kenapa lahirnya lambat, saya bilang. Karena ada perputaran yang paling enak itu di Indonesia. Mau musim apapun, katanya di Arab itu li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita was-shaib. Syita musim dingin, shaib musim panas. Ada 2 musim lagi, Rabi' musim bunga, Kharif musim gugur, dan Ramadan melewati semua musim. Itulah hikmah kenapa Ramadan itu bulannya tidak mengikut Januari, Februari, Maret, April. Karena banyak yang komplain, kenapa Ramadan itu mesti bulan Ramadan puasa? Kenapa enggak Ramadan itu Januari aja? Kalau Ramadan Januari berarti musim dingin terus. Kalau Ramadan bulan Agustus berarti musim panas terus. Tapi kalau Ramadan bulan Ramadan pakai Komariah, maka dia mundur 11 hari. Ada kalanya Ramadan musim dingin, ada kalanya Ramadan musim panas. Dan itu tidak dipahami oleh orang yang tinggal di iklim tropis seperti kita. Makanya saya waktu ditanya teman-teman Arab, berapa musim di tempat kamu? Oh banyak, saya bilang. Ada musim durian, musim rambutan, musim pilkada. Nah, begitulah hikmahnya, supaya semua orang merasakan musim dingin cepat, musim panas panjang, dan itu semua terjadi pada putaran. Wa tilkal ayyam, hari-hari itu nudawiluha, kami putarkan. Hikmah-hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, imsak menahan.
Imsak. Suruh terbit matahari. Hebatnya Masjid Al-Ikhlas ini. Dia 15 menit menjelang waktu berakhir ada pemberitahuan. Udah mau habis. Memang ustadz-ustadz ini perlu diberitahu. Kadang dia kalau udah dapat mic nggak tahu dia berhenti. Ngomong terus ceramah. Pas sudah di ujung-ujung, demikianlah kultum yang singkat ini. Padahal jamaah sudah nunggu dari tadi kok nggak berhenti. Ustadz, ya, apa hukumnya kumur-kumur waktu bulan puasa? Ya kumur-kumur nggak apa-apa, tapi kumur-kumurnya pakai teh manis. Kau mau bertanya atau nyari gara-gara? Kalau nangis Pak Ustadz, ya nangis nggak membatalkan puasa, tapi habis nangis itu karena terlalu sedih masih makan 2 bungkus. Jadi download saja bukunya gratis PDF. Apa judulnya Pak Ustadz? 33 tanya jawab Ramadan. Tanya jawab puasa. Kok nggak muncul? Rupanya di off kan tadi. Coba cari bukunya tanya jawab puasa UAS. Tanya jawab puasa, nanti langsung di share ke kawan-kawan. Tanya jawab puasa UAS, ada PDF. Tanya jawab puasa banyak. 30 fatwa Ramadan oleh Ustadz Abdul Somad, PDF gratis, download, boleh dicetak. Berarti udah mau buka. Cepat sekali menjelang membuka begitu biasanya. Tanya jawab puasa ini saya susun, saya ambil 3 fatwa ulama. Yang pertama Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang kedua Syekh Atiyah Sokar, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Al-Azhar. Saya gabungkan dalam satu buku Bunga Rampai. Boleh silakan cetak. Majelis taklim, pengajian, masjid, surau, langgar, musola, silakan. Asal jangan, ini jangan sampai dicetak lalu dibuat di luar foto, coblos nomor aja. Lalu setelah kita tahan diri dari semua yang membatalkan, sampailah waktu azan maghrib berbuka puasa. Yakinkan memang azannya itu betul-betul azan waktu Bogor. Jangan sampai azannya azan handphone yang belum di setel, terlalu cepat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kalau kamu dilarang makan minum wahai orang beriman, jangan sangka itu berat. Kenapa? Karena orang sebelum kamu puasanya lebih berat. Apa puasanya? Inni nazartu lirrahmani shauma walan ukallimal yauma insiya. Puasa mereka dulu nggak boleh ngomong. Kita puasanya boleh ngomong nggak? Boleh. Bayangkan kalau puasa kita seperti puasa mereka. Dan berikut ini mari kita dengarkan kultum dari Ustadz Somad. Nggak boleh ngomong. Kita puasa boleh ngomong, tapi ngomong yang baik-baik. Puasa mereka dulu, mohon maaf, malamnya nggak boleh berhubungan. Puasa sebelum kita. Orang Islam malamnya boleh berhubungan nggak? Boleh. Tergantung dengan siapa. Main boleh-boleh aja. Maka datanglah seorang sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Saya berhubungan dengan istri saya. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan suci Ramadan berhubungan dengan istri kamu. Hunna libasul lakum, mereka jadi pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun, dan kamu jadi pakaian bagi mereka. Itu bingung orang membaca ayat itu, kok dihalalkan? Karena puasa zaman dulu berat, malamnya nggak boleh berhubungan dan siangnya nggak boleh ngomong. Jadi puasa kita ini sebetulnya sudah ringan, tinggal makan minum ditahan. Bapak ibu yang punya ayam, tolong pasang CCTV di kandang ayam. Untuk apa Pak Ustadz? Ayam selama mengeram, ini telur ayam, dierami oleh ayam, selama mengeram itu dia tidak makan.
Oh, itu kami lihat kemarin makan. Berarti ayam zaman sekarang. Zaman sekarang ada ayam yang nggak pernah melihat dunia. Di dalam kandang, kandangnya dalam ruangan, makan, habis itu dia kena makan. Betapa zolimnya manusia. Kalau gitu Ustaz nggak makan ayam? Saya tidak pernah motong ayam, karena saya ini orangnya nggak sampai hati. Menyembelih ayam itu nggak tega. Tapi kalau sudah dimasak, nggak sampai hati membiarkannya begitu saja. Ular sebelum bersalin kulit berpuasa. Jadi berpuasa itu ternyata mengganti organ onderdil sel tubuh yang mati-mati. Makanya selesai berpuasa itu orang itu cerah, selesai puasa itu fresh. Kenapa? Karena yang mati-mati itu diganti dengan yang baru. Makanya selalu keluar dari bulan puasa itu semuanya cerah, glowing. Kenapa? Rupanya skincare. Saya bertamu ke rumah jamaah, diberi selebaran. Ustaz tolong baca. Saya baca. Ternyata kita ini makan racun. Kita makan apel. Begitu apelnya dibelah, enggak ada ulatnya sama sekali. Tapi jambu di depan rumah kita petik, kulitnya mulus, pas dibelah berulat. Kenapa apel enggak dimakan ulat? Kenapa apel tidak dimasuki ulat? Kenapa jambu berulat? Ya, karena ulatnya suka makan jambu. Bukan. Karena apel disemprot dengan pestisida. Dan pestisida tidak hilang dicuci dengan sabun. Kita makan apel plus racun pestisida, menggumpal di dalam badan, mengkristal, disebut dengan CANCER, cancer. Orang barat menyebutnya cancer, orang kita menyebutnya kanker. Plastik yang masuk ke dalam badan, plastik, silikon masuk ke dalam badan, dia tidak bisa diserap oleh tubuh. Sama seperti kalau kulit pisang masuk ke dalam tanah, hancur, diurai oleh alam. Tapi kalau plastik botol kita masukkan ke tanah, 100 tahun nggak busuk. Ini plastik ini, tolong plastik ini jangan buang sembarangan, karena 100 tahun dia nggak akan hancur. Bedakan sampah kertas, sampah plastik, karena tidak bisa didaur ulang. Ini bisa dibakar, dihancurkan. Santri-santri kami ajarkan, ini pembakaran. Dibakar ini bisa diolah jadi solar lagi. Begitu jugalah kalau bahan benda asing ini masuk ke badan kita. Bagaimana cara menghancurkannya? Ternyata lemak badan, kolesterol, gula darah, racun datang racun. Itu bisa dimakan oleh tubuh kita sendiri. Ustaz Somad tolong baca ini. Pas saya baca-baca, kata dia membakar racun lemak kolesterol dalam tubuh dengan cara tidak makan 8 hari dalam sebulan. Begitu saya lihat, Allahu Akbar, 8 hari nggak makan dalam sebulan, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Yang mengajarkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengamalkan siapa? Orang barat. Kata orang barat yang nggak bertuhan, yang ateis, tapi dia percaya medis, kalau mau badan sehat dan fresh, jangan makan berat 8 hari dalam sebulan, 30 hari dalam setahun. 30 hari dalam setahun kita sudah laksanakan, namanya Ramadan. Dan sekarang saya lihat pejabat, orang kaya, konglomerat, pas makan nggak makan tepung, nggak makan nasi. Bapak nggak makan, diet karbo. Ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada ayam, ada daging, minum air putih. Terus siapa yang makan? Saya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ustaz banyak puasa sunat ya? Banyak jamaah ini yang husnuzon sama saya. Dibilangnya saya puasa sunat. Bagus, dapat pahala yang husnuzon. Saya jarang puasa. Terus Ustaz kok kurus? Takdir. Tanyalah tim. Kan saya makan terus. Tadi malam Ustaz ini ada minta iklan endorse ayam panggang. Saya makan. Ini ada kue Pak Ustadz, namanya kue apa? Kue mahal. Enggak ada namanya kue mahal. Kenapa? Karena ada ikan salmon. Saya bingung gimana nanti saya mau pesan. Assalamualaikum, ada kue mahal. Saya makan. Prinsip saya pantang. Ustadz ada pantangan? Ada, pantang dekat habis. Kuncinya makanan ini satu, kulu makanlah, wasrobu minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih. Itu aja.
Saya makan nggak pernah berlebih. Saya makan. Alhamdulillah. Jangan pikirkan omongan orang. Yang makan silakan makan. Mau gemuk mau kurus, yang penting sehat. Sebetulnya hidup ini nggak berat. Yang berat ini mikirin omongan orang. Kurus kita, Ustaz Somad kelihatannya banyak kali beban hidup. Gemuk kita, pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Jadi sebetulnya kita sakit ini bukan karena makanan, tapi karena cakap orang. Makanya jangan pikirkan cakap orang. Yang membuat kita sakit ini pikiran ini, memikirkan omongan orang, memikirkan komentar orang. Dulu yang dipikirkan orang hanya komentar tetangga, depan, belakang, kanan, kiri, 4 cukup. Sekarang grup WhatsApp, komen, Instagram, TikTok, banyak. Makanya jangan pikirkan. Tapi Ustaz kan ada medsos juga. Iya memang betul. Tapi dikelola oleh admin. Makanya adminnya yang sakit pikiran. Saya enggak. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Poin yang terakhir yang kelima. La'allakum puasa bukan karena mau pesugihan kaya pergi ke gunung gak makan gak minum. Puasa bukan karena mau kebal nggak makan nggak minum. Kenapa orang mau kebal itu puasa? Orang kalau mau kebal dia puasa nggak makan nggak minum supaya lemah. Setelah lemas dia mengalami halusinasi karena lemah. Habis itu masuk setan. Lapar. Maka ibu bapak jangan terlalu lapar. Nanti masuk setan. Bapak kan gitu kalau terlambat makan. Mana makan? Gitu dikasih makan. Terima kasih mama. Itu namanya kerasukan. Kerasukan setan. Tujuan dari puasa, poin yang kelima adalah la'allakum takut sama Allah. Ibadah dalam Islam ini tujuan ujung-ujungnya ada. Apa tujuan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apa tujuan haji? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha, jangan jahat seksual, wala fusuqa, jangan nakal non seksual, wala jidala, jangan cakap kasar. Puasa tujuannya la'allakum tattaqun. Orang kalau sedang puasa itu takutnya sama Allah luar biasa. Masuk ke toilet, kunci pintu, ambil air, kumur-kumur. Sekali airnya masuk, ngeludahnya 5 kali. Padahal ludah sekali udah selesai. Takut airnya masuk. Air wudhu takut masuk ke leher. Air korupsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar anak si anu, mantu si anu, jiran si anu, tetangga si anu, cucu si anu? Shhh, jangan bicara aib orang. Saya takut puasa saya rusak. Stop. Terus gimana? Nanti habis buka kita bahas. Puasa itu bukan mendidik orang jadi takut sama Allah, membatasi ketakutan hanya waktu dari sahur ke berbuka. Itu bukan puasa. Puasa bukan menumpuk amal, puasa adalah melatih. Makanya puasanya itu dibawanya nanti puasa 6 hari di bulan Syawal, Senin Kemis 8 hari. Saya kalau cuma 8 hari sanggup Pak Ustaz, 15 hari saya sanggup. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Puasa apa namanya? Puasa Daud. Mau nanya Pak Ustadz, ya kalau suami saya bukan puasa Daud, sholat Daud Pak Ustadz. Sehari sholat, sehari enggak. Makanya kalau ngaji itu jangan setengah-setengah. Kalau tidur, tidur aja. Kalau dengar, dengar aja. Itulah Ustadz menjelaskan puasa Daud, sampainya sholat Daud. Enggak ada. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam, tahajud. Sedangkan puasanya sehari puasa, makan sehari, sehari puasa, makan sehari. Kenapa puasa Nabi Daud? Kenapa bukan puasa Nabi Yahya? Kenapa bukan puasa Nabi Isa? Karena Nabi Yahya nggak punya istri, Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Jadi kalau orang nggak punya istri, nggak punya anak, puasa wajar. Kenapa Nabi Daud? Nabi Daud, mohon maaf ya Bu ya, Nabi Daud istrinya 100. 100 istrinya, puasanya 15 hari. Tiba-tiba ada orang Islam yang istrinya 1, nggak pernah puasa sunnah. Bayangkan nanti di akhirat ketemu sama Nabi Daud. Berapa bini kau kata Nabi Daud? 1.
nggak pernah kau puasa. Aku 100 kata dia. 15 hari aku puasa sebulan. Ada puasa yang lebih hebat lagi di atas puasa Nabi Daud. Namanya puasa dahar. Hanya sukun, dahar. Bukan dahar, kalau dahar makan. Puasa dahar. Dahar artinya puasa terus menerus. Puasa yang tiap hari puasa. Boleh puasa tiap hari, boleh bersyarat tidak terganggu mencari nafkah. Seorang istri, suaminya meninggal, sudah tua, dia sudah ada income pendapatan, dia puasa tiap hari, boleh. Contohnya siapa? Istri Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aisyah. Setelah Nabi meninggal, Aisyah puasa dahar tiap hari. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar puasa dahar tiap hari, boleh. Tapi bapak nggak boleh puasa dahar, karena bapak masih mencari nafkah. Kalau bapak puasa dahar, anak istrinya mengamuk, marahnya ke saya. Ini gara-gara ikut Ustaz Somad, sesat Ustaz Somad dulu. Jadi poin yang kita ambil dari 183 Al-Baqarah ada 5. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi yang mencatat, menulis, alhamdulillah. Bagi yang nggak nyatat, nggak nulis, nggak apa-apa, karena bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Apa perbedaan sholat tarawih di rumah dan di masjid? Sholat tarawih di rumah berjamaah dengan istri, suami, bagus. Tapi kalau dia sendirian, pahala di masjid 27 derajat. Tafdulu sholat al-fadhi bi 27 darajah. Bagus ke masjid untuk apa? Silaturahim. Untuk apa? Ada pengajian. Untuk apa? Mengajarkan anak-anak bagaimana gerakan sholat. Untuk apa? Bersosialisasi dengan masyarakat. Jangan menjadi orang yang individualistik. Tapi kalau dia kebetulan lagi sakit atau sibuk, maka dia sholat tarawih sendiri, sholat tarawihnya sah, dia disebut tarawih juga. Bagi yang pakai usolli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang nggak pakai usolli, dia nggak pakai usolli, namanya juga nggak pakai usolli, sholat tarawih. Ustaz Somad, saya sholat tarawih di masjid, tapi ada kadang-kadang nggak di masjid. Misalnya dari Bogor, habis maghrib berbuka, ini acaranya keluar kota, nanti sampai di sana. Nah, itu biasanya kami tarawihnya nanti habis ceramah malam, baru pulang dari situ di hotel baru tarawih. Nah, tapi yang paling afdal utama kami tetap tarawih di masjid dengan imam berjamaah. Makin siang tulisannya. Betul Pak, kecil kan? Iya betul Pak, betul. Karena saya bilang tadi, ini memperbesar gambar. Ustadz, untuk sahur pas sudah azan ditelan maka batal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal. Kehati-hatian tinggi di mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan mazhab lainnya? Mazhab lainnya, dia terus makan, begitu mendengar azan langsung dikeluarkan. Allahu Akbar, langsung dia keluarkan, dia masuk gigi, bukan dia telan. Mazhab Hanafi paling tua dikeluarkan, mazhab Maliki sama, mazhab Hambali paling kecil. Tidak ada mereka imsak. Imsak ada dalam mazhab Syafi'i, saya pakai imsak. Tapi kalau terbangun pas sirine imsak, kita tetap makan dan minum. Nanti waktu azan jangan lagi menelan. Bagaimana cara menghidupkan malam Lailatul Qadar? Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan 5 amal. Yang pertama, Sholat maghrib, sholat isya, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, tarawih. Habis sholat tarawih jangan tutup witir. Sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu, sholat sunat hajat, nanti baru ditutup witir. Sholat memperbanyak sholat sunat, sholat sunat mutlak, tegak, ruku, sujud. Ayatnya Pak Ustadz, ya kulhu lah. Apalagi ini kadang banyak jamaah ini nanya ayat macam hafal Quran aja. Ayatnya Pak Ustadz, ayatnya kulhu. Selain kulhu, kul a'udzu birabbin nas, bil falaq, qul ya inna a'taina wal asri. Sholat diperbanyak. Saya nggak sanggup sholat Pak Ustadz, baca Quran. Buya Hamka sekali duduk baca Quran, ditanya sama anaknya Irfan Hamka, berapa ayah baca tadi? 6 juz. Buya Hamka, kenapa ayah banyak baca Quran?
untuk tidak terlalu ingat pada almarhumah ibu. Buya Hamka, baca buku Irfan Hamka, judulnya Ayah. Saya suka buku itu. Seorang anak menulis tentang ayahnya. Ternyata Buya Hamka juga dulu menulis tentang ayahnya. Judul bukunya Ayahku. Apa yang kita lakukan, anak kita akan melakukan yang sama terhadap kita. Baca Quran, usahakan khatam Al-Quran. Duduk, biasanya nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan, 1 jam itu bisa 1 juz. Habis makan puasa, buka puasa, nyantai sampai Isya. Habis Isya tarawih, habis tadarus baca Quran. Saya baca Quran nggak sanggup Pak Ustadz. Yang ketiga, zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, la ilaha illallah zikir, sholawat zikir, istighfar zikir. Afdalu zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah. Yang keempat, apalagi? Yang keempat adalah bersedekah. Siapkan buka puasa, siapkan teh susu, bandrek, teh tarik, makanan, antarkan kepada orang-orang yang ada di masjid, bawa. Bapak rajin sekali ngasih orang buka puasa. Iya, karena saya nggak puasa. Loh, kok bisa begitu? Ini ada hadisnya. Man fattara sha'iman. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, falahu mithlu ajri sha'im. Dia dapat pahala orang yang puasa. Makanya saya nggak perlu puasa lagi. Saya kan udah ngasih orang buka puasa. Makanya jangan baca sendiri, pahami sendiri, nyasar rame-rame. Itu pahalanya seperti, bukan berarti boleh nggak puasa. Jangan sampai kita membuat agama, membuat sendiri. Nggak bisa. Beragama ini mesti kita bertanya. HP kita rusak, kita tanya kepada orang yang servis HP. Mobil kita rusak, kita tanya sama orang bengkel. AC kita rusak, kita tanya sama orang servis AC. Kenapa ketika beragama kita buat sendiri? Man ahdatha, siapa yang membuat-buat ma laisa alaihi amruna fahuwa raddun, amal itu mardud, ditolak. Yang kelima, muhasabah, introspeksi. Duduk malam-malam, merenung. Aku ini mau kemana? Apa yang akan kubawa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum kamu dihitung. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang amal kamu sebelum kamu ditimbang amal. 5 amal ini kita lakukan di malam-malam Ramadan. Definisi malam itu dari mulai tenggelam matahari maghrib, isya, sampailah azan subuh. Mana dalilnya azan subuh? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya nanti di 10 terakhir Masjid Al-Ikhlas, di 10 terakhir Ramadan ada buat iktikaf. Alhamdulillah, daftar segera. Anda mau mendapatkan keberkahan Ramadan 1447 Hijrah, ikuti iktikaf 10 malam terakhir di Masjid Al-Ikhlas. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Potong nanti untuk iklan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita sampai ke Ramadan nanti. Andai kita mati dalam 2 hari dan kita tidak sampai ke Ramadan, kita dapat pahala Ramadan karena kita sudah membahas Ramadan. Innamal a'malu binniyat. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kok bisa begitu? Karena niat tidak bisa dirusak oleh riya. Berapa banyak orang yang beramal, amalnya rusak karena riya. Tapi orang yang tidak beramal, niat baik, tapi jangan niat terus. Kau nggak tahajud, niat lebih baik. Kau nggak puasa sunat, lebih baik berniat daripada puasa. Berapa banyak orang yang beramal tapi nggak dapat karena riya. Saya nggak pernah beramal tapi hati. Ini ciri-ciri orang sesat. Alhamdulillah sudah jam 6.30. Itulah kaji kita pada subuh ini. Mudah-mudahan berkah. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam, sehat wal afiat zahir dan batin. Ibadah kita diterima Allah. Kita jadi orang yang ikhlas dan bertakwa. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Kita semua mati husnul khatimah, selamat dari azab kubur, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.